Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini selamat malam, selamat pagi gitu ya, selamat sore. Kita kembali lagi di podcast About TNG. Kali ini eksklusif nih. Mendadak pilkada kita podcast sama bakal calon nih. Ini perdana dan juga nanti akan bersama dengan bakal calon lainnya. Di samping kanan saya sudah tidak asing lagi, balihonya banyak di kota Tangerang. Bang, izin Bang, perkenalkan diri Bang. Halo, selamat pagi, siang, sore, malam. Ya. Saya Erlangga Yuda Nugraha, biasa dipanggil Angga. Ya, mungkin ada yang tadi dibilang ya Bang ya, ada yang pernah ngelihat spanduk baliho saya di jalan, sayalah tersangkanya. Iya. Bang, itu di baliho Bang, besar-besar banget, bawa tas gitu Bang, itu mau mudik atau mau gimana itu Bang? Iya, rencana saya mau mudik memang ke kota Tangerang gitu. Mau balik lagi ke kota Tangerang? Mau balik lagi ke kota Tangerang. Sebenarnya bukan balik lagi sih Bang, memang kegiatannya apa namanya Tangerang, Tangsel ya, Tangerang Raya lah kegiatan saya. Cuma kan dalam rangka dunia perpolitikan kan butuh satu apa ya, satu gimmick gitu ya, supaya orang-orang notice, oh ini mau ngapain nih ini orang gitu. Kira-kira gitu seperti apa yang saya bikin gitu, satu gimmick supaya orang-orang notice dan cari tahu gitu. Oh ya, penasaran ya. Gitu kan. Ada yang lebih nyeleneh lagi, saya lihat besar juga di Karawaci, makanan kucing Karawaci. Apa itu maksudnya? Iya, itu sebenarnya juga menimbulkan pro dan kontra ya Bang. Ya kan kalau misalkan di TikTok itu kan lagi familiar tuh yang plesetan kayak gitu ya. Terus kemudian kita ya ada tim yang bikin, dan memang apa namanya, kalau misalkan kata-katanya biasa aja pasti nggak akan, ya itu tadi lagi nggak akan ke notice gitu kan ya. Ternyata ya ada satu gimmick yang sedikit nyeleneh, memang satu doang gitu, supaya lebih notice lagi orang-orang yang memang yang tadi saya bilang menimbulkan pro dan kontra ya. Mungkin kalau di kalangan anak-anak muda karena mereka apa melihat Instagram, melihat TikTok, mereka paham gitu. Tapi kalau misalkan ke ya orang-orang tua kita gitu kan ya, yang pasti menimbulkan kontra juga ya. Ini Karawaci kok jadi kuaci dan seterusnya gitu. Tapi kan memang harus gitu ya, sentuhan kepada anak-anak muda memang kudu begitu gitu. Oh iya, sekreatif mungkin. Sekreatif mungkin Bang gitu. Oke Bang, kami mau tahu lebih detail soal kepribadian Abang dari mana gitu, backgroundnya seperti apa, biar follower kami nih 1,2 juta lebih nih tahu nih. Ya. Abang Erlangga itu siapa gitu? Ya, saya lahir di Tangerang Bang, dulu di Ciledug. Saya lupa di klinik mana ya, waktu saya bapak saya camat Ciledug gitu. Terus kemudian bapaknya siapa nih? Ada deh. Oh gitu, iya. Terus kemudian ketika pindah tugas, saya baru tuh pindah ke Sukasih, di belakang Rumah Sakit Umum Kabupaten, rumah saya di situ. Jadi dari kecil SD, SMP, SMA saya di Tangerang. Cuma memang bareng pas apa namanya, selepas SMA itu kuliah dan seterusnya itu di luar Tangerang ya, bahkan sampai kerja pun pada akhirnya di Tangerang. Salah satunya saya pernah dulu honorer di Tangsel gitu ya, di Bapeda Tangsel saya dulu pernah honorer. Terus kemudian pernah honorer juga di DPPKD, kalau sekarang mah Bapenda, pendapatan daerah, kalau dulu DPKD ya di Tangsel. Terus kemudian saya jadi swasta juga, mengurus organisasi Dekranasda Tangsel, PSSI Tangsel. Terus juga kalau di kepartaian saya AMPG ya, Provinsi Banten. Kalau di Tangerang dulu organisasi saya jadi pengurus KNPI Kota Tangerang dulu, di mungkin sekitar 2016-2017 waktu zamannya ketuanya Bang Rusdi, Dewan kita gitu. Itu dulu saya salah satu pengurusnya juga di KNPI gitu Bang. Anak muda banget ya berarti ya. Iya. Terus SD, SMP, SMA di mana nih? SD saya di SD 5 Bang. 5 Tangerang? SD 5 Tangerang, dulu kan berdempet sampai SD 5, SD 6, dulu di SD 5 karena tinggal jalan kaki, Pasar Anyar, tinggal jalan kaki ke situ, main bola ke Ahmad Yani juga tinggal jalan kaki. Terus SMP-nya SMP 4. Kota Tangerang? SMP 4 Kota Tangerang, ya di situ dulu zamannya saya seangkatan sama Zigas. Wih, vokalis tuh. Vokalis Zigas saya dulu seangkatan. Terus kemudian Putri Bando, kalau dulu kan zaman dulu kan ada acara di ANTV atau di mana ya, Bando ya ampun, itu saya seangkatan sama
Putri. Terus kemudian SMA-nya pindah baru SMA 7 Tangerang gitu, di Cikokol juga. Emang murni di kota Tangerang? Emang murni di kota Tangerang, dari kecil, gede, mungkin ngebandel gitu, jadi orang baik gitu, semua di Tangerang saya lakuin. Itu tagline-nya peran muda, ada anak-anak muda yang anak dibawa, muda. apa maksudnya nih? Ya, gini sih Bang, karena maksud saya pastilah di dunia perpolitikan itu anak-anak muda kan kayaknya apatis ya Bang ya. Ya, dia apatis terhadap politik. Pasti apatis terhadap politik gitu. Terus kemudian di satu sisi saya ngelihat kan kemarin berdasarkan hasil pileg kemarin, secara DPT-nya Kota Tangerang sendiri itu kan dikuasai oleh anak muda gitu. Sebetulnya sayang kalau misalkan anak muda ini tidak tersentuh gitu untuk terlibat di dalam perpolitikan gitu loh. Itulah yang pengen saya ajak gitulah anak-anak muda, bukan hanya sebagai subjeknya saja, tapi sebagai objeknya juga, dari mulai beli anak-anak muda ikutan ke politik, terus kemudian juga mereka terlibat dalam perencanaan mungkin gitu, terus kemudian terlibat juga dalam pembangunan sebuah kota pemerintahan gitu. Itu yang pengen saya angkat gitu Bang di Kota Tangerang gitu sih Bang. Untuk menggait anak muda ini ya. Betul kan pemerintah pusat kan menargetkan Indonesia Emas 2045 ya gitu. Kalau misalkan anak-anak muda dari zaman sekarang nih, dari saat ini tidak kita kontrol ya dalam pendidikan, pergaulan dan seterusnya, ya percuma saja nanti dengan tagline Indonesia Emas 2045 ya akan sia-sia gitu maksudnya Bang. Gitu kira-kira. Yang ditawarkan untuk Kota Tangerang apa Bang Angga? Ya, yang pasti saya ingin mengajak yang tadi Bang, saya ingin mengajak anak-anak muda berperan aktif dalam setiap pembangunan Bang. Karena maksudnya gini, pemerintahan itu kan pasti punya kuasa, punya kewenangan, punya uang dan seterusnya gitu. Kalau misalnya kita mengandalkan kebijakan yang mungkin dalam tanda kutip itu saja gitu kan, artinya Kota Tangerang tidak akan, ya mungkin juga itu saja gitu, tapi justru melalui ide-ide anak-anak muda atau gagasan anak muda ini akan lebih, Kota Tangerang ini akan lebih menjadi kota yang kreatif ya gitu ke depannya gitu ya. Karena sarana berpikirnya ada di mereka semua gitu. Kita sebagai pemerintah punya kuasa, punya uang dan seterusnya, ya biarlah anak-anak muda yang memikirkan gitu. Tangerang tuh ke depan akan mau dibuat seperti apa gitu, ekonomi kreatifnya, pemberdayaannya, ya termasuk pendidikan, kesehatan dan seterusnya gitu. Contoh konkret yang udah pernah Bang Erlangga lakuin nih. Saya tadi yang ditawarkan tadi. Saya gini, contoh konkret kan tadi saya juga bilang ya, semenjak selesai SMA, terus kemudian saya juga kecimpungnya kebanyakan di Tangsel ya Bang ya. Dan Tangsel alhamdulillah jadi sarana saya belajar gitu, karena juga kepala daerahnya mendukung gitu dari ide-ide anak-anak muda gitu. Dan ya alhamdulillahnya juga kita sudah buat Tangsel Sejiwa. Tangsel Sejiwa itu kan gagasannya dari kita-kita anak-anak muda gitu, dan saya maksudnya sebagai penjembatan gitu yang punya akses kepada pemerintah juga, pemerintah Tangsel gitu ya. Saya memanfaatkan itu Bang gitu. Saya jadi Tangsel Sejiwa itu dibuat oleh gagasan anak-anak muda gitu. Terus kemudian ngelogoin logo pemerintahan, logo ulang tahun Kota Tangerang Selatan itu dibuat juga kan atas dasar gagasan dari anak-anak muda gitu. Kita buat sayembara. Jadi bukannya logo pemerintah itu bukan dari staf pemerintah yang buat gitu kan, pakai sistem AutoCAD dan seterusnya, tapi kita buat sayembara, kita minta anak-anak muda yang basicnya desain grafis, desain DKV dan seterusnya, daftar dengan filosofi Kota Tangerang Selatan yang seperti ini. Nah, akhirnya mereka membuat tuh, dan yang juaranya dari Tangsel semua gitu, dari berbagai macam kecamatan ya. Dan itu berhasil Bang. Ternyata di Tangsel kita punya ya ahli desain yang memang sudah mendunia. Terus kemudian juga pada akhirnya kan ternyata pembuatan logo HUT RI yang ke-70 sekian saya lupa, anak-anak Tangsel juga ternyata gitu. Dimulai dari situ, ternyata semua dari Tangsel nih, termasuk Sejiwa Fest dari yang pertama sampai ketiga kemarin. Ternyata teman-teman musik nasional gitu yang kayak contoh Moka, Malik di Essential, Sardendi dan seterusnya, 420 semua tinggalnya di Tangsel gitu loh. Jadi atas dasar itulah Sejiwa Fest.
Endah Endresa, Iya. betul. Kita bikin alun-alun Pamulang, kita pakein satu lirik bait apa namanya dari lagunya Pulang ke Pamulang itu kita juga atas dasar izinnya Mbak Endah dan Mas Resa gitu ya. Kita bertemu dengan mereka gitu dan alhamdulillah boleh diperbolehkan gitu baitnya gitu supaya lebih real aja, supaya ada legacy aja untuk musisi-musisi gitu bahwa oh ternyata pemerintah itu memberi ruang ya buat kita nih sebagai pelaku kreatif gitu untuk bisa ya setidaknya punya kontribusi terhadap kotanya gitu sih Bang. Oke, ini menarik nih. Tapi ini pertanyaan terakhir dan closing statement juga ya. Ekonomi kreatif yang Anda gagas itu akan dibawa ke kota Tangerang dan apa permasalahan-permasalahan yang Anda temui di kota Tangerang, misalnya seperti pengangguran gitu kan, misalnya banyak taman tapi kurang dimanfaatkan, misalnya kan kemarin ada Pamulang ya di konser Endah Resa ya, itu bisa dimanfaatkan kan, ada UMKM segala macam tuh bisa di situ kan. Apa gagasan yang Anda bawa terkait permasalahan-permasalahan yang ada di kota Tangerang dan harapan Abang ke depan? Iya, ya itu dia Bang. Yang saya pengen bawa ke kota Tangerang, sebetulnya Tangerang itu adalah pusat peradabannya anak-anak kreatif di Tangerang Raya Bang. Dulu clothingan itu Tangerang, musisi dulu dari Tangerang sebelum terpecah ya, jadi dia di Tangsel gitu kan. Semua peradaban industri kreatif itu sebetulnya ada di Tangerang dan ditarik ke sini ketika Tangsel muncul semakin kreatif, terus kemudian ada ya kabupaten, terus kemudian Jakarta Selatan Jakarta ya semakin bagus. Saya melihat kota Tangerang semakin ketinggalan gitu ya, ketinggalan dan bahkan anak-anak kreatifnya ini malah bergeser ke kota lain. Ini yang saya pengen bawa ke kota Tangerang, kita kembalikan nih orang-orang yang berkarya di luar, kita kembalikan ke Tangerang sebagai pusat peradaban kreativitas mereka gitu kan. Terus kemudian tadi bicara pengangguran juga kan, nanti dari ekonomi kreatif itu juga kan akan membantu minimal mengurangi pengangguran gitu. Jadi teman-teman itu sekarang kan kuliah kerja berharap mereka bisa bekerja ke kantor, mungkin juga berharapnya juga pengen jadi honorer atau honorer di pemerintah kota gitu kan. Maksud saya dunia itu luas gitu. Nah, teman-teman ini harus bisa dibuka lah. Ada wadah lapangan baru ya. Betul, ada wadah lapangan baru di dunia ekonomi kreatif dan memang bisa didukung sama pemerintah kotanya itu sendiri. Kemarin saya juga sudah berkeliling ketemu dengan teman-teman industri kreatif ya dari Tangerang Popang, terus kemudian juga teman-teman Sandwich Attack yang suka bikin bazar-bazar skala ya udah bahkan sekarang udah nasional. Mereka menyampaikan keresahan-keresahannya bahwa kita tuh pengen kontribusi nih, cuma kadang kita bingung kalau harus ngurus perizinannya gimana, harus minta support dari pemerintah gimana, itu yang tidak tersentuh gitu oleh pemerintahan sekarang. Nah, saya pengen membuka mindset itu terhadap pemerintah ASN di Kota Tangerang bahwa ya kita tidak bisa hidup sendirian, kita harus bergandengan dengan teman-teman yang ada di kota, termasuk ya teman-teman anak-anak muda yang ada di kota Tangerang. Itu harapan saya Bang. Siap. Ke depannya. Terima kasih Bang. Siap, thank you Bang. Kita akhiri diskusi menarik ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.